Bab 387. Pulang menemui guru. 1. Apa? Wajah tampannya seperti baru saja disambar petir. Roulet penentu kematian adalah harta karun klan. Banyak orang menginginkannya karena fungsinya menakutkan. Dia sendiri bahkan tidak berani menggunakannya. Sebab, begitu ia gunakan, orang-orang akan tahu kalau dia punya roulet penentu kematian. Maka dari itu akan menimbulkan masalah besar nantinya. Meski klan Chean miliknya sangat kuat di alam rahasia Athenia, tapi mereka bukan tak bisa dikalahkan. Di alam rahasia Athenia, ada banyak kelompok yang lebih kuat dari klan Chean. "Nica, apa yang kamu lakukan?" kata pria tampan dengan tegas. "Aku kira tidak apa-apa kalau hanya digunakan sekali di dunia luar. Karena anakku satu-satunya sudah dia bunuh. Kalau seluruh keluarganya tidak mati, dendamku belum bisa kulupakan." Nica mengertakkan gigi. "Kalau begitu katakan padaku apa yang terjadi saat ini." Nica tercengang. Mana mungkin dia tahu apa yang sedang terjadi? Tidak bisa, karena darah Viola juga ada di roulet penentu kematian dan seluruh keluarganya akan mati. Seharusnya tidak mungkin, tapi bisa jadi Viola bertemu dengan orang yang lebih kuat darinya. Nica mengerutkan alisnya. Sebenarnya Imperial Trius saja sulit ditemukan kecuali di alam rahasia. Jadi mana mungkin ada seseorang yang lebih kuat dari Valkyria? Tapi tentu saja, kemungkinan apapun bisa terjadi. Mansion Sauron. Tidak mungkin. Tidak mungkin kamu punya kekuatan setingkat Valkyria. Viola menatap Devan dengan ketakutan. Viola datang kemari sebagai seorang Valkyria. Dia pikir bisa menghancurkan segalanya. Tapi ada pria di depannya yang tidak bisa dia bunuh sama sekali. Orang itu bahkan tidak bergerak sedikit pun saat mengambil darahnya dan melumuri roulet penentu kematian. "Sekarang, beritahu aku cara menghentikannya." Devan memandang Viola dengan enteng. "Bebe, bosku tidak mengatakan padaku cara menghentikannya." Viola benar-benar ketakutan. Viola maupun Nica pikir tidak ada seorang pun di dunia luar yang bisa mengalahkan Viola. Jadi, Nica sama sekali tidak mengajarkan cara menghentikan roulet penentu kematian. Kali ini, Ezekiel akhirnya menghela nafas panjang. Pada akhirnya, dia memenangkan pertaruhan. Itu semua seakan memang firasat seorang wanita. Dia hanya merasa kalau Devan akan menang. Namun saat benar-benar terjadi, dia masih sangat terkejut. Karena ada Valkyria di usia yang masih 20-an. Itu luar biasa. Saat ini, cara Ezekiel memandang Devan juga berbeda. Ezekiel hidup selama lebih dari 200 tahun. Dia sudah pernah melihat berbagai macam orang jenius. Satu-satunya pria yang menarik perhatiannya adalah Agrippa. Tapi hanya sebatas secuil kekaguman. Tapi pria di depannya saat ini, dia muda, kuat, kejam dan tampan. Bisa dikatakan sangat sempurna. Bagi seorang master, belas kasih bukanlah hal yang bagus. Sebaliknya, orang yang kejam seperti Devan sangat dia sukai. Karena dunia bela diri pada dasarnya kejam. Kebaikan hati tidak hanya membunuh diri sendiri, tapi juga mungkin membunuh orang lain. Setelah tidak ada jawaban bagaimana menghentikan roulet penentu kematian, wajah Devan berubah muram. Dia memandang Viola. "Tolong jangan bunuh aku, kalau kamu tidak membunuhku, aku bisa menjadi selir atau budakmu." Viola memandang Devan dengan ketakutan dan berlutut di tanah. Meskipun darahnya ada di roulet penentu kematian, tapi dia adalah Valkyria dan punya banyak ramuan untuk memperpanjang umur. Mungkin dia masih bisa hidup lama. Sekarang, tidak ada lagi kesombongan di matanya. Dia merasa sangat menyesal.
Kalau saja dia tidak memberitahu Devan cara menggunakan roulette penentu kematian. Meskipun dia mati, keluarganya tidak akan musnah. Devan memandang Viola yang berlutut sambil meraih kakinya dan memohon ampun. Ekspresi Dante sangat dingin. "Kamu suka permainan?" Setelah Devan mengatakan ini, dia meraih salah satu lengan Viola dan merobeknya. "Ah!" Viola tiba-tiba menjerit kesakitan. Namun Devan sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Dia meraih lengan Viola yang lain, juga merobeknya. Kemudian kakinya. "Ah, bunuh saja aku, bunuh aku." Baru kali ini, Viola akhirnya sadar ternyata Devan lebih kejam dari dia. Karena Viola tidak bisa menghentikan roulette penentu kematian, tentu saja Devan tidak peduli lagi dengan nyawa Viola. "Kamu sudah membuatku kesal." Tiba-tiba Dante mengangkat tangannya, bola cahaya hitam muncul dari telapak tangannya. Lalu, dia memukul kepala Viola. Puff! Suaranya pelan. Tapi tubuh Viola langsung hancur. Bahkan darah pun tidak ada. Hancur langsung menjadi partikel atom. Menghilang sepenuhnya. Kaisar pembunuh mengajari Devan banyak teknik bela diri yang kuat. Kekuatannya bahkan tidak bisa dibilang keterampilan bela diri. Misalnya tamparan tadi. Namanya, ledakan atomel. Apapun yang terkena serangannya akan hancur menjadi partikel atom paling dasar. Ini adalah teknik pembunuh yang sangat mengerikan. Sebab, kata Kaisar pembunuh, sekalipun seseorang berubah menjadi kabut darah, masih ada kemungkinan untuk dihidupkan kembali. Karena darah mengandung informasi genetik. Informasi genetik ini bisa membuat orang itu terlahir kembali selama masih ada satu sel darah merah. Tapi kalau terkena ledakan atom, dewa pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sebab, ketika seseorang terkena ledakan atom, seluruh sel di tubuhnya sudah hancur menjadi partikel paling dasar yang menyusun semua hal di dunia ini. Bahkan lebih kecil dari partikel udara. Tidak akan pernah bisa dibangkitkan. Ini pertama kalinya Devan menggunakan jurus dahsyat seperti itu. Meski dia membunuh banyak orang. Namun secara teori, selama orang-orang tersebut masih memiliki gen yang tersisa, mereka masih bisa dibangkitkan. Tentu saja syaratnya ada seseorang yang sangat kuat dan bisa membangkitkan mereka kembali. Tapi saat ini Viola menghilang dari muka bumi selamanya. Sesudah membunuh Viola, ekspresi Devan masih serius. Sebab, roulette penentu kematian ini belum berhenti. Dia berusaha mempelajarinya tapi belum menemukan jawaban. Benda ini tidak pernah Devan tahu sebelumnya. Selama 3 tahun di gunung, dia mengikuti Kaisar pembunuh dan mempelajari begitu banyak teknik. Tapi Devan bukan maha tahu dan maha bisa. Lagi pula, waktunya belajar terlalu singkat. Dan saat ini Devan tidak berani menghancurkan roulette penentu kematian. Artefak dengan kekuatan seperti ini pasti punya mekanisme perlindungan. Kalau sampai dihentikan secara paksa, dampak yang lebih mengerikan bisa terjadi. Apa yang harus dilakukan? Devan tampak sangat cemas ketika dia melihat ke arah Armini dan Tania yang jiwanya terus-menerus tersedot. Meskipun demikian, darah Kirin bisa melawan sementara roulette penentu kematian. Tapi roulette penentu kematian terus berputar. Devan tidak bisa terus-menerus memberikan darah Kirin pada Tania dan Armini kan? Tentu saja kalau pada akhirnya Devan tidak dapat menemukan solusi. Dia pasti akan menggunakan darahnya sendiri untuk membuat mereka berdua tetap hidup. Ambil. Devan mencoba memasukkan roulette penentu kematian ke dalam tas harta karun. Mencoba menghentikan roulette penentu kematian dengan memasukkannya ke dalam dimensi lain. Tapi jelas ini tidak efektif. Lagi pula,
Rowlet penentu kematian bahkan bisa melewati alam rahasia. Bersambung. Bab 387. Pulang menemui guru 2. Mana mungkin berpindah dimensi bisa menghentikan kekuatannya. Devan mencoba berbagai cara, tapi pada akhirnya semuanya sia-sia. Di kondisi putus asa, Devan tanpa basa-basi mengeluarkan darah satu kantong dan menyerahkan pada mereka berdua. Begitu mereka lemah, mereka harus meminum darahnya. Karena ada darah Kirin, meski efek Rowlet penentu kematian masih berjalan, Tania dan Armini akan tetap hidup. Mama, adik, maafkan aku sudah merepotkan kalian. Devan menyalahkan dirinya sendiri. Kalau bukan karena dia, Tania dan Armini tidak akan diserang Rowlet penentu kematian. Kamu ini ngomong apa? Aku senang kamu tidak apa-apa. Tania membelai lembut rambut Devan. Aku pasti akan cari cara menghentikan Rowlet penentu kematian. Devan merasa bersalah. Devan, aku hampir mati. Wajah Armini temapak dipenuhi amarah. Maafkan aku Armini. Kalau kamu tidak mau jalan-jalan dalam 3 hari ini, aku tidak akan mau. Armini mengayunkan tinjunya dengan marah. Armini. Devan menatap Armini. Lalu, Armini menerjang menuju ke pelukan Devan. Air matanya tak terbendung lagi. Kak, aku kira kita tidak akan bertemu lagi. Devan menepuk punggung Armini lembut. Jangan khawatir, tak akan kubiarkan seperti ini terjadi lagi. Devan, karena kamu bisa membunuh Valkyria, ada beberapa hal yang harus kukatakan padamu. Saat ini, ekspresi Tania menjadi serius. Bu, katakan saja padaku. Devan tahu apa yang akan Tania katakan selanjutnya mungkin ada hubungannya dengan orang tua kandungnya. Meski Devan belum pernah bertemu dengan orang tua kandungnya, tapi dia masih ingin bertemu mereka. Hanya untuk satu alasan, yaitu bertanya, mengapa mereka meninggalkan Devan. Devan tidak marah pada mereka. Dengan tidak membenci mereka saja sudah cukup. Tania, Devan, kamu bukan anak yatim piatu dan aku bukan ibu angkatmu. Lebih tepatnya, aku cuma pelayan ibumu. Bukan, tapi aku sudah menganggapmu ibuku, ucap Devan tegas. Perkataan Devan membuat Tania merasa sangat senang. Dia mengangguk dan melanjutkan, ibumu dan ayahmu adalah orang-orang yang luar biasa. Seberapa kuat? Devan bertanya-tanya. Kamu akan tahu saat pergi ke alam rahasia Athenia. Aku tidak akan ke sana. Devan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku ingin tinggal bersamamu dan melindungimu. Dasar bocah bodoh, kamu sekarang adalah seorang Valkyria. Alam rahasia Athenia adalah tempat yang harus kamu tuju. Kalau kamu terus tinggal di sini, Dewa Kematian mungkin akan membunuhmu. Lagi pula, apa kamu tidak mau ketemu orang tua kandungmu? Kata Tania. Apa maksudmu? Devan tidak mengerti maksud perkataan Tania. Aku pernah dengar kalau seorang Valkyria tidak diperbolehkan hidup di muka bumi ini. Begitu ada Valkyria, kemungkinan besar ia akan mendapat hukuman dewa. Begitu hukuman dewa datang, dia tidak akan bisa apa-apa. Coba pikirkan baik-baik, dunia ini sudah ada sejak dulu kala, lalu kenapa sampai sekarang tidak banyak Valkyria dan bahkan Imperial Trius di sini? Itu karena mereka semua masuk alam rahasia. Dan memasuki alam rahasia adalah satu-satunya cara untuk lolos dari hukuman dewa. Kekuatan guruku pasti lebih tinggi dari Valkyria. Tapi bukankah dia baik-baik saja? Tanya Devan. Gurumu, Devan, waktu datangnya penghukuman dari surga tidaklah tetap. Bisa saja datangnya cepat atau mungkin lambat. Kalau kamu ingin menghindari hukuman surga, sebaiknya kamu dan gurumu pergi ke alam rahasia Athenia.
Tania berkata dengan sungguh-sungguh. Guruku sedang terjebak, dia tidak bisa pergi ke alam rahasia Athenia. Devan menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, Devan ingat sesuatu. Karena dia tidak bisa menghentikan roulette penentu kematian bukan berarti gurunya juga tidak bisa. Bagi Devan, kekuatan kaisar pembunuh sangatlah misterius. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dia tahu. Bu, aku akan mencari guruku. Mungkin dia bisa menghentikan roulette penentu kematian, ucap Devan penuh semangat. Sesudah mengatakan itu, dia berkata kepada Ezekiel, "Ezekiel, aku ingin kamu menggunakan seluruh kekuatanmu untuk melindungi orang-orang di sekitarku." "Akan kulakukan," jawab Ezekiel hormat. Karena saat ini dia tidak lagi punya nyali untuk melawan perintah Devan. "Ezekiel, walaupun aku percaya padamu, tapi untuk berjaga-jaga, aku ingin kamu memberikan setetes darahmu," kata Devan. Ini mungkin akan membuat Ezekiel tidak nyaman. Tapi Deva tidak berani bertindak ceroboh lagi. Dia harus memastikan semuanya berjalan sesuai keinginannya. Ezekiel adalah Master Imperial Hasta. Kalau Ezekiel mau membunuh mereka, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan dia kecuali Devan. Ezekiel gemetar. Tentu saja dia tahu apa yang akan Devan lakukan dengan darahnya. Sepertinya Devan masih belum percaya penuh padanya. Tapi, itu normal. Kepercayaan adalah hal yang sangat berharga. Ezekiel langsung menyayat jarinya dan memberikan setetes darah kepada Devan. Devan memasukkannya ke dalam tas harta karun. Karena dengan adanya roulette penentu kematian, maka mulai saat ini nyawa seluruh keluarga Ezekiel akan berada di tangan Devan. "Ezekiel, aku tahu kamu mungkin tidak senang aku melakukan ini, tapi aku harus memastikan keselamatan orang yang kucintai. Ingat alamat ini." Devan memberi Ezekiel sebuah alamat. "Apa ini?" Ezekiel sedikit bingung. "Ini adalah tempat alam rahasia binatang aneh yang dikuasai klan Vanicus. Mulai hari ini, alam rahasia binatang aneh milik klan Nuestra," kata Devan. "Terima kasih Tuan Armot," kata Ezekiel terkejut. Meski hidupnya ada di tangan Devan dan membuatnya sangat tertekan, tapi Devan justru memberinya alam rahasia dan binatang aneh yang dikuasai klan Vanicus. Ini akan sangat meningkatkan kekuatan klan Nuestra. Selama dia tidak melawan Devan, Devan tidak akan bisa membunuhnya. "Ezekiel, selama kamu membantuku, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kamu harus tahu kalau aku punya alam rahasia lain. Aku bahkan bisa memberimu alam rahasia yang menghasilkan batu tera dan formasi." Devan berkata jujur pada Ezekiel. Alam rahasia yang menghasilkan batu tera dan formasi. Fungsinya mungkin lebih besar daripada alam rahasia binatang aneh. Karena mereka mungkin tidak bisa menaklukkan binatang aneh di alam rahasia dengan mudah. Tapi di alam rahasia batu tera, asalkan menemukan batu tera, kekuatannya akan meningkat pesat. "Mulai sekarang, aku hanya akan mengikuti Tuan Muda Armot," kata Ezekiel dengan hormat. Devan mengangguk. Kemudian, Devan bersiap menemui gurunya. Sudah lama Devan turun gunung. Balas dendam besar sudah terbalas dan sekarang saatnya untuk kembali dan menemui gurunya. Kaisar pembunuh memberinya kehidupan baru dan dia harus membalas kebaikannya. Tapi tentu saja, asalkan kaisar pembunuh punya keinginan dan membutuhkan bantuannya supaya bisa mewujudkannya. Memikirkan hal ini, Devan merasa sudah serakah. Kaisar pembunuh tidak hanya mengajarinya bela diri dan keterampilan medis, tapi juga memberinya semua harta karunnya. Namun yang Devan mau hanya membalas dendam pada Nikita. Dia tidak bertanya kepada kaisar pembunuh apa ada yang dia mau. Memikirkan hal ini, Devan semakin ingin pulang.
Bersambung.